dapat tunjangan 50 juta, nggak ada yang minta. Anggota DPRD tunjangannya sudah habis dijaminkan ke Bank BJB, tinggal 5 juta, yang mintanya tiap hari. Harus kondangan. Yang meninggal harus dilayan. Merah. Pergi ke kantor kaca harus dibuka. Kalau kaca ditutup, kelihatan tuh sombong dia. Sedangkan ini mama ini mas. Nyari lagi lewat perjalanan dinas sekarang makin kecil. Kalau pergi perjalanan dinas, siapa yang paling banyak yang ngikutin? Yang berangkatnya 1, SPT-nya 10. Sehingga APBD-nya menjadi terserap untuk perjalanan dinas. Padahal nyerapnya anggota DPRD sedikit kebanyakan sekretariat dewan. Kan saya tahu yang begitu-begitu. Yang dituduh siapa? Nah, apa sih yang mesti dilakukan oleh kita? Ya kita mulai ngomong terbuka pada rakyat. Terbukanya apa? Ini loh proporsi kita. Ini loh biaya politik yang kita lakukan. Kemudian apa sih yang kita harapkan? Saya dari dulu itu menyampaikan. Itu dulu yang itu. Berkirim surat pada presiden. Berkirim suratnya adalah, saya bilang begini, kalau pemerintahan ingin efektif, kalau perda ingin cepat pembahasannya, kalau aspirasi publik setiap hari bisa diterima oleh anggota DPRD, saya berulang-ulang menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan anggota DPRD, honorariumnya harus dilakukan lewat rapat-rapat DPRD. Kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, pasti ngumpul di kantornya. Seluruh kegiatan OPD, organisasi perangkat daerah, akan cepat dan anggota DPRD akan kritis. Kenapa? Dia akan kontrol alokasi anggaran pemerintah, dia akan kontrol pekerjaan, dia akan baca buku anggaran, dia akan baca realisasi anggaran dengan detail. Kenapa? Dengan membaca itu honorariumnya ada. Tapi kalau didapatnya pergi keluar, maka dia akan banyak keluar. Selama jadi anggota DPRD 5 tahun, masuk kantornya terhitung 20 hari. Bahkan ada saya ketika menjadi anggota Komisi 4, nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima. Dan kemudian bikin aturan juga dong, yang rajin yang mendapat honorarium, yang nggak masuk nggak dapat. Bener, ini akan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya keuangannya begini, sampai kapanpun kinerja tidak akan pernah optimal. Dan kita harus bicara apa adanya dan terbuka. Kenapa? Ya karena juga memang anggota DPRD malu juga terhadap berbagai hal. Tapi gimana rasa malu dikalahkan oleh rasa butuh? Kan ini yang harus terjadi. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama untuk mengupayakan ini. Saya, sebagai gubernur, Pak Sekda, bikinkan surat hari Senin. Saya akan berkirim surat lagi buat Pak Prabowo, buat Pak Presiden kita. Saya akan ceritakan ini. Untuk apa? Mendorong kinerja DPRD. Kinerja aparat kami akan terevaluasi dengan baik karena anggota DPRD-nya ada di kantor dalam setiap hari. Saya ngalamin dulu sebagai anggota badan anggaran, sering bertengkar sama badan musyawarah. Bertengkarnya apa? Banyak-banyakin rapat. Kalau badan anggaran sebulan 12, badan musyawarah suka bikin 23. Saya bilang, kenapa kamu 23? Kalau badan anggaran kan 11 juga ada duitnya. Ngomongnya anggaran, badan musyawarah jadwal doang. Begitu. Padahal belum tentu juga zaman sekarang. Kan kita kan kalau DPR diomongin pasti duit, Pak. Pasti pendapatan. Kenapa? Kadurungku kabutuh. Beda dengan Pak Sekda. Kenapa? Aman. Birokrat itu kan dapat duit masuk ke rekening semua. ATM-nya dipegang istrinya. Iya kan? Nah, kalau anggota DPRD tiap bulan tinggal setruknya. Kan saya tahu. Gitu loh. Makin ke sini, makin mepet, makin kecil. Nah, beda dengan DPR RI. Udah Bu, kalau DPR RI pernah ngalamin. Apalagi sekarang makin naik lagi. Padahal modal jadi anggota DPRD provinsi dan DPR RI itu sama. Saya belum tahu yang gini-gini. Kan kita pengalaman, Pak.
Dan saya cuma nasibnya lebih bagus aja daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan ke depan bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing. Tapi jangan di Jawa Barat. Berat lawan saya. Nah ini. Nah untuk itu maka kita ingin harapan kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang Gubernur Kaltim Lagi. Ini. penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta